Observasi komunikasi dan perubahan sosial, serta peluang usaha di bidang perdagangan. Pengertian komunikasi sendiri adalah proses penyampaian message dari sender kepada receiver melalui suatu channel. Komunikasi sendiri cenderung bersifat intensional serta membawa perubahan. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama fungsi sosial, kedua fungsi ekspresif, ketiga fungsi ritual, dan keempat fungsi instrumental. Unsur-unsur komunikasi ada 5, yaitu komunikator, pesan, media, penerima, dan efek. Komunikator berfungsi sebagai encoder, yaitu sebagai orang yang memformulasikan pesan yang kemudian menyampaikan kepada orang lain. Pesan yaitu majalah dan memo, sedangkan pesan secara lisan dapat berupa percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, radio, dan sebagainya. Pesan nonverbal dapat berupa isyarat, gerakan badan dan ekspresi muka, dan nada suara. Bentuk pesan diantaranya informatif, persuasif, dan koersif. Media adalah sarana atau alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau sarana yang digunakan untuk memberikan feedback dari komunikan kepada komunikator. Kemudian penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Efek adalah pengaruh yang terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan sikap dan tindakan seseorang akibat penerima pesan. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah dampak kognitif, adalah yang ditimbulkan pada komunikan yang menyebabkan ia menjadi tahu atau meningkatkan intelektualnya. Kemudian dampak efektif lebih tinggi kadarnya daripada dampak komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya, menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Lalu dampak behavioral yang paling tinggi kadarnya, yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Jenis-jenis komunikasi sendiri ada 5, yaitu tertulis, lisan, nonverbal, satu arah, dan dua arah. Kemudian komunikasi eksternal, komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri dari jalur secara timbal balik. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan, setidaknya ada hubungan batin. Lalu komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Menurut sosiolog Selo Sumarian, perubahan sosial mencakupi perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat tersebut. 4 ciri perubahan sosial adalah yang pertama, setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya. Kedua, saat perubahan dialami oleh lembaga kemasyarakatan, maka akan terjadi perubahan pula di lembaga-lembaga sosial lain. Kemudian, isu organisasi dapat terjadi jika perubahan sosial berlangsung sangat cepat dalam suatu kelompok masyarakat, namun sifat disorganisasi ini hanya sementara. Lalu yang terakhir, ada perubahan yang dapat terjadi di bidang kebendaan, yaitu materi maupun spiritual. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial ada 2, yaitu internal dan eksternal. Internal diantara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik sosial, terjadi pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Sedangkan eksternal adalah perubahan lingkungan dalam fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengertian usaha perdagangan adalah usaha perdagangan atau usaha dagang adalah sebuah usaha di mana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Ragam jenis usaha diantaranya adalah usaha kuliner, pangan, dan sembako, usaha dagang kebutuhan mode, usaha perdagangan gadget dan elektronik, usaha pulsa dan kuota, dan usaha perdagangan komoditi, dan masih banyak lagi.
Peranan bidang usaha perdagangan bagi perekonomian Indonesia adalah menyerap tenaga kerja, memacu masyarakat membuka usaha, menggerakkan perekonomian Indonesia, membuka jalur perdagangan baru antar pulau, membuka jalur ekspor-impor dengan negara lain, menambah devisa negara, mengoptimalkan SDM Indonesia yang melimpah, mengakomodir pelaku industri kreatif Indonesia, menjadi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tingkat kepercayaan negara lain terhadap Indonesia akan meningkat, jalur distribusi antar daerah di Indonesia menjadi aktif, dan yang terakhir adalah membuka peluang usaha yang terkait dengan kebutuhan pengiriman perorangan seperti usaha ekspedisi dan pengiriman barang. Teori perdagangan online. Perdagangan online atau yang dikenal sebagai online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang di mana barang yang dijual belikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Pengoperasian online shop. Pengoperasian online shop sendiri memerlukan tiga pihak. Yang pertama ada supplier sebagai penyedia, penyalur, dan pemasar produk tertentu. Kemudian dropshipper, tidak melakukan stok barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Kemudian ada yang namanya reseller, yaitu pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier, di mana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier. Metode pembayaran. Metode pembayaran online shopping umumnya ada 4, yaitu transfer bank, cash on delivery, lalu jasa pengiriman uang secara online, kemudian rekening bersama. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, ada 4 hal yang dapat dilakukan, yaitu menunjukkan info produk, harga yang kompetitif, jasa pengiriman, dan membuat jasa kurir sendiri. Kemudian pentingnya pengemasan adalah label sebagai identitas produk, tag sebagai aksesoris merek suatu produk yang memuat harga, kemudian kemasan sebagai pemanis produk. Fungsi dari customer service sendiri adalah customer service harus siap dihubungi kapan saja oleh konsumen. Jika barang yang dipesan belum diterima dari estimasi hari yang dijanjikan oleh ekspedisi, maka customer service lah yang akan dihubungi pertama kali oleh konsumen. Aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi suatu kelancaran toko online adalah yang pertama, keterangan, update dari pemesanan sampai pengiriman dan penerimaan barang, kemudian intensif untuk konsumen berupa promosi, buy one get one free atau BOGOF, kemudian voucher atau membership, dan yang terakhir adalah toko online itu sendiri, yaitu sistem aplikasi yang bagus. Kelebihan dari online shop sendiri adalah tidak terkait tempat dan waktu, terutama bagi Anda, orang yang sibuk, sehingga tidak sempat berbelanja dengan menandatangi ke toko. Kemudian banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang Anda inginkan. Kemudian menghemat waktu dan tenaga, Anda tidak perlu berkeliling mall atau toko, Anda cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet, dan tentu saja Anda akan terhindar dari kemacetan jalan raya. Lalu, Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko online lainnya sehingga lebih banyak pilihan. Dan yang terakhir, proses belanja yang mudah, cukup memesan barang, dan pembayaran biasanya dapat melalui internet atau mobile banking atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim. Kekurangan dari online shop sendiri adalah sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang. Fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website. Kemudian dikenakan biaya transportasi atau pengiriman sehingga ada biaya tambahan. Lalu tidak dapat melihat dan mencoba secara langsung. Kemudian butuh waktu agar barang sampai di tempat karena proses pengiriman. Kemudian peluang perdagangan online. Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, koneksi dan jaringan menjadi semakin luas dan cepat. Hal ini membuat aktivitas menjadi semakin luas dan beragam. Berkat adanya teknologi komunikasi layaknya internet, smartphone, dan media sosial, kini memulai suatu usaha tidak perlu memerlukan bangunan fisik layaknya toko. Siapapun yang memiliki akses kepada teknologi ini seharusnya mampu memulai usaha perdagangan.
Peluang perdagangan ini tentu saja hadir untuk masyarakat luas dari berbagai khalayak umur dan daerah manapun. Contoh paling sederhananya adalah sebuah UMKM yang dapat menjual kerajinannya hingga mancanegara, atau di saat kita membeli barang dari Cina melalui aplikasi layaknya Shopee. Hal ini adalah bukti sederhana bahwa teknologi dapat mempermudah kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dapat menguntungkan negara. Maka dari itu, secara langsung, komunikasi dan perubahan sosial serta peluang usaha di bidang perdagangan membuka peluang usaha di bidang lainnya seperti ekspor dan impor dan pengembangan aplikasi marketplace. Dikutip dari national.kontan.co.id, pada bulan Maret 2020, penjualan online melonjak 320% dari total penjualan online awal tahun. Lonjakan semakin tajam terjadi. Penjualan online April 2020 tercatat meningkat 480% dari Januari 2020. Terperinci, pada bulan Maret 2020, penjualan tertinggi ada pada makanan dan minuman, yaitu meningkat 570% dari penjualan di Januari 2020. Penjualan terendah adalah produk olahraga yang hanya meningkat 170% dari penjualan Januari. Sementara pada bulan April 2020, penjualan tertinggi masih juga dipegang makanan dan minuman yang melonjak tajam 1070% dari penjualan di bulan Januari 2020. Penjualan terendah juga masih produk olahraga sebesar 210% dari bulan Januari 2020. Kesimpulannya adalah, perubahan sosial dan perkembangan komunikasi yang didukung dengan globalisasi menghasilkan berbagai kesempatan untuk masyarakat tumbuh dan berkembang. Salah satunya dalam dunia kewirausahaan. Hal ini tidak dapat dihindari dan dicegah. Seiring waktu berjalan, kemungkinan ini menjadi besar dan beragam. Alhasil, masyarakat dan jalur perdagangan dunia kini menjadi semakin kompleks, besar, namun di saat yang bersamaan bersifat instan, mudah, dan cepat akibat dari kemajuan teknologi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.